Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang mikrotik akses. Yang pertama, lanjut kita kepada metode akses mikrotik router AES. Itu yang pertama ada keyboard, yang kedua ada serial console, yang ketiga ada remote server telnet atau disebut SHH, yang keempat ada Winbox, yang kelima ada FTP, yang keenam ada AVI, yang ketujuh ada QuickSet 7 Web Flag yang disebut HTTP, yang ke-8 ada Max Telnet, yang ke-9 ada lokal yang disebut Winbox terminal menu, yang terakhir ada mikrotik pickup. Nah teman-teman, ini ada akses via ada kedua serial, ada beberapa tahap. Ini text base nya ya, koneksi langsung di PC. Kalau serial konsep konektor kabel serial, remote server atau disebut SSH atau telnet ke layer 3, ada juga Winbox ke layer 2, yes. Ada text base nya di sini. Nah, ada contohnya ya seperti ini ya, mikrotik pickup Android atau iOS atau iPhone ya. Kita lanjut, itu ada akses router buat menggunakan Winbox. Untuk pertama kali bisa menggunakan MAC address terlebih dahulu perlu diketahui bahwasanya Winbox ini default berformat disebut X, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Gambaran topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabelan pada Ether 2, jadi jangan di port 1 terlebih dahulu karena port 1 ada firewallnya. Nah ini ada Etheran, itu kabelannya. Ini kabelnya, ini kabelnya non, lalu dicolok ke Etherlannya, terus lalu dipasangkan ke port yang ini disebutnya. Jadi jangan di port yang satu terlebih dahulu karena port 1 ada firewallnya. Jadi kita menggunakan pada Ether 2, jadi jangan berarti kita menggunakan port yang kedua ya. Jadi kalau pakai port 1 jadi jangan dahulu karena port 1 nya ada firewallnya ya. Ini teman-teman, jadi kita langsung masuknya ke port yang kedua. Kita lanjut teman-teman tentang penjelasan akses router buat menggunakan Windows. Nah kita lanjut ke bab selanjutnya. Itu ada akses router buat menggunakan Winbox ya teman-teman. Yang pertama ada colokan kabelan pada laptop dan mikrotik router OS. Port yang kedua, kalau laptopnya tidak ada port LAN-nya, kita bisa menggunakan adapter dari USB. Nah terus aktifkan powernya sampai lampunya menyala, lalu buka aplikasi Winbox, pastikan mikrotik kita sudah terkoneksi dan teridentifikasi. Jika mikrotik baru pertama kali diakses, maka akan ada tampilan router as default configuration. Kali bisa diklik remove configuration. Nah seperti ini ya teman-teman menggunakan Winbox-nya. Ada router mode, terus ada one port is ini. IP address-nya ada 192.162.88. Ini ada 8.1.4. Nah ini ada IP address-nya ya, CP7 lah. Ini contohnya. Lalu kita bisa login. Nah teman-teman, lanjut kita login Winbox menggunakan IP address ya. Yang pertama buka aplikasi Winbox-nya dulu. Ketika masuk aplikasi Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang sudah di bagian sisi kiri. Nah lalu klik IP lalu address, klik tanda positif ya tambah, lalu kita masukkan IP address-nya ya. Jangan lupa ya, sertakan verifikasinya. Selanjutnya lalu pilih interface.
kita pilih interface-nya sesuai kita masukkan port ke berapa, lalu klik apply. Nah, maka networknya sudah terdeteksi, lalu klik on off, lalu presentation. Nah, ini nih cara-caranya gini ya teman-teman. Nah, kita lalu kan di sini ada, lalu kita masukkan IP address-nya ada 192.168.88 terus 24. Nah, lalu kita masukkan ke Winbox ya teman-teman. Di sini lalu ada addressing. Di sini ada masih kan terlihat tampilan berbagai fitur yang terlihat di bagian sisi kiri. Nah, interface, wireless, BitGate, FFP, switch, mesh, nah banyak dan banyak lain-lain juga nih sebelah kiri. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, lanjut kita ke bab selanjutnya, mengubah host name. Ada juga mengubah host name, yaitu lalu kita yang pertama ada klik sistem. Nah, klik sistem, di sini nih ada sistem, lalu tampilnya seperti ini, isi nama yang mau kita lalu isi nama yang mau kita rubah bagian kolom identify. Terus yang selanjutnya ada klik apply dan oke, maka secara langsung tampilan host namanya sudah berubah. Nah, ini nih seperti ini, lalu identifikasinya lalu diganti RB sampai ke DY. Nah, klik sistem. Nah, sistem di sini ada sistem tas, ini sistem, lalu klik sistem, terus lalu masukkan mengubah host name-nya seperti ini, RB dan DY. Lalu kita langsung ada tampilannya host. Nah, seperti ini. Lalu kita pencet di sini ya, apply atau apply dan cancel ya teman-teman. Nah, inilah contoh-contohnya ya teman-teman, ada di sini. Oke, kita bab selanjutnya adalah ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama, connect to merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router, baik itu menggunakan IP address maupun match address. Nah, yang kedua ada login, merupakan opsi user yang dapat kita menggunakan dalam akses tersebut. Karena mikrotiknya masih awal pertama kali, maka kita bisa login menggunakan admin dengan passwordnya yang kosong. Nah, ini nih teman-teman, langkah-langkahnya seperti ini. Merupakan langkah yang cuma menggunakan IP address maupun match address. Nah, lalu kita IP addressnya kita lalu masukkan ke Winbox ya teman-teman. Nah, connect to kita masukkan 192, IP addressnya 168.1.44.144. Nah, lalu setelah ini login, terus pakai user yang kita gunakan adalah akses tersebut. Kita login pakai usernya admin, terus kata ini tuh passwordnya dikosongin saja. Lalu kita pencet connect to Roman. Nah, pencet ini connect, nah langsung deh terjadi tampilan seperti pada Windows. Oke teman-teman, seperti itulah contohnya ya. Lanjut kita ke bab selanjutnya, itu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama ada identity, yang merupakan informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita. Terus yang selanjutnya version, merupakan image ataupun versi image pada mikrotik kita. Yang terus selanjutnya ada boot, merupakan jenis mikrotik yang kita gunakan. Selanjutnya ada offline, merupakan informasi selama beberapa lama mikrotik kita akses. Nih ada identifikasinya, ada versionnya nih. Ada versionnya, ada bootnya. Kita selama versi image pada mikrotik kita nih, versi image kita ada 6.48.3 star. Identifiknya ada mikrotik, maksudnya mikrotik ya. Terus ada ft nya 00.42 sampai 45. Nah, ada buatnya CHR. Nah, itulah teman-teman, seperti itu ya pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya, itu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox.
Yang pertama, Quick Set merupakan konfigurasi cepat digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan ke layar saja. Quick Set ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless, tetapi untuk mikrotik berbasis virtual itu tidak bisa digunakan. Nah, terus yang selanjutnya Chessman digunakan untuk kontrolen jika ada banyak akses point dan bagaimana cara agar dapat kontrol dalam satu mikrotik. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada interface, wireless, brigade, mesh, IP, routing, system, log, flash, outdesk, terminal, maka support dan itulah banget. Seperti yang disebutkan ini adalah. Nah, itu more. Nah, terminal, nah seperti ini. Wah, tampilannya sih teman-teman. Nah, itulah contohnya. Next, kita selanjutnya akses virtual laptop dengan Winbox. Nah, untuk terhubung ke Winbox, buka dulu terminal mikrotiknya. Nah, lalu yang pertama klik 2 kali pada mikrotiknya nih. Klik 2 kali pada mikrotiknya. Yang kedua tekan enter agar bisa login. Usernya nama admin. Terus passwordnya kosong. Terus lalu pencet enter. Nah, seperti ini. Lalu kita untuk bagian linknya kita klik X, lalu klik enter sampai muncul seperti ini, lalu tekan Ctrl C, lalu enter. Nah, contohnya seperti ini, lalu berhasil lah deh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini lalu untuk komplit tekan komen, jadi berhasil teman-teman seperti ini itu contohnya ya. Next, kita ke bab selanjutnya ada untuk terhubung Winbox ke Winbox, buka dulu terminal mikrotiknya. Nah, lalu klik IP address print ya teman-teman. Nah, kita seperti contohnya seperti ini teman-teman, lalu masuk klik IP address printnya. Nah, teman-teman lalu klik IP address printnya, ini sebenarnya. Nah, ada network, lalu muncul seperti ini. Kita klik dulu IP addressnya berapa, ya seperti ini, teman. Itu untuk terhubungkan ke Winbox, buka dulu terminal terlebih dahulu mikrotiknya, yaitu teman-teman ya. Seperti itu pokoknya. Inilah contoh-contoh gambarnya ya. Ya, lalu next ke bab selanjutnya. Ini ya teman-teman, lalu kita masuk ke koneksi dengan aplikasi Winbox. Nah, yang pertama ada buka aplikasi Winbox-nya dulu terlebih dahulu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini ada ini mikrotik. Nah, masuknya ada kita konektor 50. Lalu selanjutnya ada yang kedua WebBig. Yang pertama itu ada WebBig diperkenalkan sejak Total OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Yang kedua ada support ada IP versi 4 dan IP versi 6. Yang ketiga support HTTP dan HTTPS. Yang keempat sebagai alternatif Winbox. Yang terakhir ada untuk akses router bot via web. WebBig bisa dengan IP router pada browser, itu HTTP, IP atau if router. Itu yang sebab selanjutnya ada remote access telnet dan SSH. Apa sih SSH? Yang pertama ada base terminal command line interface. Yang kedua ada akses router via text atau client dapat dilakukan melalui SSH atau telnet, konslet, Winbox, dan yang terakhir ada WebBig. Terus yang ketiga ada digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Terus yang terakhir ada juga untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti VoT. Ya, itu teman-teman, yaitu penjelasan remote access telnet dan SSH. Terus selanjutnya ada
konsep serial konsol. Itu ada yang pertama, ada serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Terus yang kedua, ada serial konsol digunakan saat kita menggunakan net install. Yang ketiga, ada remote via serial konsol membutuhkan label DB9 yang disebut atau converter USB to DB versi 9. Yang terakhir adalah menggunakan program Hyper Terminal baud rate 1155200 data bits 8 perhati one stop bits 1 dan flow control 0. Ya, itulah teman-teman dari penjelasan dari konsep serial konsol ini yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Itulah, kita next ke selanjutnya. Cara menggunakan serial konsol yaitu pertama ada masukkan ke terminal seperti Putli. Yang kedua ada pilihlah connect. Yang pertama ada masuklah ke terminal putih atau disebut terminal seperti putih. Nah, putih serial LAN. Terus yang kedua pilih connecting step serial dan sebutkan serial LAN, com yang dapat dilihat dalam device manager. Nah, XTV. Nah, ini Snellin com nih, com1. Terus yang dapat dilihat dalam device manager. Tadi device manager yang serial LAN dan serial. Lalu yang terakhir yang ketiga lalu speed baud rate 1152 khusus untuk perangkat mikrotik. 115200 khusus untuk perangkat mikrotik. Nah, itu speednya ada dari lu. Nah, ini gambarnya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ya, penjelasan dari saya segitu aja teman-teman. Bila ada kekurangan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.